warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada waktu longgar Bapak? Alhamdulillah ini ada kesempatan bisa untuk bincang-bincang. Iya, sedikit nanti saya ingin mewawancarai Bapak Nanang selaku Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Grogol ya Bapak, terkait dengan pengambilan keputusan pada suatu kasus dilema etika. Bapak ini siap untuk menjawab dan juga sharing aja ini nanti ya Pak ya. Baik, untuk yang pertama pertanyaannya, selama Bapak menjabat sebagai Kepala Sekolah di SMA Negeri 1 Grogol, kira-kira bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika ataupun rujukan moral Bapak? Ya, terima kasih Mbak Ana. Ya, ada kasus-kasus yang berhubungan dengan itu, kita identifikasi dulu permasalahannya apa, apakah ada kaitannya dengan kedinasan ataukah dengan masalah keluarga. Setelah kita identifikasi, ya tentunya permasalahan-permasalahan tersebut kita kelompok-kelompokkan, kita jadikan bahan. Sekiranya kita perlu intervensi, ya kita intervensi. Sekiranya tidak perlu kita intervensi, itu masalah atau hak pribadi, ya kita kembalikan kepada yang bersangkutan. Hanya saja sebagai pimpinan tentunya memantau permasalahan-permasalahan tersebut sehingga tidak sampai mengganggu aktivitas yang bersangkutan dalam melaksanakan tugas, khususnya yang berhubungan dengan kesiswaan atau masalah pembelajaran dengan siswa. Berarti tetap diidentifikasi dulu apakah itu kedinasan ataukah itu bersifat privasi ya Pak ya. Kalau kedinasan berarti Bapak Nanang memulai untuk intervensi di dalamnya. Walaupun seperti itu ya, kalau ini masalah pribadi, sekiranya perlu bantuan atau apa ya kita intervensi, tapi tidak terlalu jauh. Misalnya kemarin ada masalah pribadi yang bersangkutan, masalah dagang, ada masalah dengan kepolisian, kepala sekolah dilapori, tahu ya kita intervensi. Lalu tidak, kalau sekiranya bisa diatasi, ya alhamdulillah. Tapi sekiranya bisa intervensi, ya kita intervensi. Kalau terkait dengan kasus yang dilema etika ini Pak, kasus dilema etika itu kan seperti yang sudah kita ketahui bersama ya Pak. Ketika kita menghadapi suatu kasus itu kita dihadapkan kepada dua posisi yang itu sama-sama benar, seperti contohnya kepentingan pribadi dan juga kepentingan golongan. Lalu ada pengambilan keputusan dalam jangka waktu pendek dan juga dalam jangka waktu panjang, dan semuanya itu benar. Lalu mana yang kita ambil? Itu pernah mengalaminya Pak? Identifikasinya bagaimana? Identifikasinya kita kembalikan kepada regulasi yang ada. Ya, misalkan ada guru atau tenaga kependidikan yang memerlukan biaya tambahan, sehingga yang bersangkutan misalnya meninggalkan jam, ya kita kembalikan ke regulasi jam kerjanya bagaimana, kemudian kesungguhan, komitmen dalam bekerja. Kita tidak bisa memungkiri, mungkin khususnya teman-teman kita PTT atau tenaga tidak tetap itu kan mungkin honor atau insentifnya belum mencukupi untuk keluarga. Ya silahkan saja, misalkan dia akan menambah penghasilan, namun jangan sampai aktivitas dia yang bersangkutan itu menambah penghasilan mengganggu aktivitas dalam bekerja. Nah, regulasinya bagaimana ya? Kita kembalikan kepada regulasi yang ada. Lalu selanjutnya, selama ini apakah Bapak ketika menjalankan atau mengambil keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus yang dimana ada dua kepentingan yang sama dan itu benar, keduanya benar,
ataupun sama-sama yang mengandung nilai kebajikan. Bagaimana Pak Nanang menyikapi hal tersebut? Ya, kita cari yang lebih menguntungkan bagi sekolah, bagi kedinasan kalau sama-sama itu. Nah, yang kedua kita dikembalikan ke regulasi yang ada. Tapi kita tetap humanis bagaimana agar yang bersangkutan itu bisa yang bersangkutan tidak merugikan. Contoh, siswa yang sekiranya menurut penilaian ini tidak naik, namun pemerintah menghendaki bahwa semua siswa itu bisa melanjutkan. Siswa bermasalah, seharusnya sudah harus dikeluarkan, tapi regulasi pemerintah, anak yang meminimalisasi anak yang putus sekolah. Bagaimana kalau kita keluarkan, kita DO menentang regulasi pemerintah? Yang kita cari jalan yang terbaik bagi siswa tersebut. Di satu sisi kita membimbing, membina anak tersebut, tapi di sisi lain kita harus bisa menjaga bahwa anak tersebut bisa sekolah, akhlaknya baik, nilainya baik, pendidikan baik. Nah, ini kerja keras kita. Itu. Ya, berarti kalau boleh saya simpulkan di sini untuk menjawab pertanyaan yang kedua ini adalah Bapak Nanang ini cenderung atau condong kepada kepentingannya siswa ya Pak ya, kebutuhan dari siswa. Ya. Ya, istilahnya kalau mengambil kebijakan itu bukan dari diri Bapak Nanang, tetapi melihat ke globalnya. Ini kebutuhannya ke siapa? Kalau memang ke siswa ya dicondongkan. Ya, kita akan melayani siswa sebagai guru, melayani siswa, melayani masyarakat. Bukan berarti kita otoriter, sakit ya. Begini harus dikeluarkan, begini harus diberi hukuman, begini harus diberi sanksi. Melihat bagaimanakah posisi anak tersebut, bagaimana latar belakangnya, bagaimana keadaan keluarganya dan sebagainya. Jadi tidak mudah kita memvonis kepada siswa. Kita dahulukan dulu kepentingan anak karena kita pelayan anak. Kalau yang selanjutnya kan di sini terlihat bahwa anak sudah mengambil keputusan berpihak kepada siswa ya Pak ya. Lalu kira-kira ada nggak Pak ini menurut Bapak yang sudah jenengan laksanakan itu langkah-langkah atau prosedur-prosedur yang selama ini sudah jenengan jalankan dalam mengambil keputusan? Ya, kalau masalah siswa tentunya dari laporan dari wali, laporan dari guru BP, kemudian kita musyawarahkan, kita diskusikan bagaimana jalan yang terbaik. Kalau perlu dimusyawarahkan dengan tim kesiswaan atau tim manajemen agar tercapai atau mendapatkan solusi yang terbaik. Ya, anak-anak yang mungkin bermasalah sulit untuk kita bina secara pribadi, wali kelas sudah kewalahan atau BP kewalahan, ya kita secara institusi melangkah semua. Di langkah-langkahnya ya dari wali kelas dulu, dari guru BP, kemudian tim kesiswaan, ke atas manajemen, baru ke kepala sekolah. Memang ada yang langsung ke kepala sekolah, tapi ini juga belum secara tuntas. Karena apa? Ya belum melibatkan banyak. Mungkin laporan dari guru kepada kepala sekolah, laporan dari ini belum menyeluruh. Kami pun belum percaya laporan dari satu guru, dua guru tentang siswa tersebut, sehingga perlu apakah betul anak ini seperti ini, anak seperti ini. Nah, perlu didiskusikan sebelum mengambil keputusan. Tapi penanganannya secara bertahap Ya. dan juga melihat data, verifikasi data apakah Ya. betul apakah tidak, gitu dulu ya Pak ya. Lalu selanjutnya hal-hal apa saja ini Pak yang kira-kira Bapak Nanang anggap efektif dalam pengambilan keputusan di kasus dilema etika? Mungkin tips dan juga trik. Semuanya dimusyawarahkan, semuanya dicari latar belakang.
melihat regulasi yang ada. Kalau kita memikirkan sendiri, selain berat, mungkin juga belum tentu tepat. Jadi sebelum kita mengambil kesimpulan, sebelum kita mengambil keputusan, harus melihat dulu latar belakang. Jangan gegabah. Dengan memusyawarahkan, melihat dan juga menilik latar belakangnya itu seperti apa gitu ya Pak. Disesuaikan atau dijalankan dengan regulasi yang sudah ada gitu. Lalu selanjutnya pastinya kalau mengambil keputusan dari suatu kasus dilema etika itu kan pasti ada tantangannya ya Pak ya. Kira-kira yang sudah dialami Bapak Nanan tantangannya apa ya Pak? Ya, tantangannya biasanya intern dari intern siswa tersebut, khususnya orang tua. Orang tua ada kalanya dengan anak itu tidak kompak, permasalahannya di lingkungan itu sendiri atau muncul dari lingkungan keluarga sendiri. Yang kedua, tantangannya belum tentu yang diambilkan keputusan yang diambil oleh tim, oleh guru BP wali kelas itu bisa diterima oleh mayoritas guru. Ya wajar saja lah, mungkin ada guru yang tidak setuju. Itu kok masih begini, masih dipertahankan, masih seperti ini, sedangkan yang lain ingin tetap melayani masyarakat, melayani siswa, melayani masyarakat. Sehingga ya kompleks keadaannya memang semuanya tidak bisa menyatu, namun bisa kita antisipasi, memberi pencerahan, memberi penjelasan pada waktu rapat, pada waktu pertemuan, permasalahan-permasalahan yang ada disampaikan sehingga semuanya menjadi aman, jelas, tidak ada lagi hil-hil di antara mereka. Luar biasa sekali sepertinya ya, tantangannya banyak gitu, tetapi masih bisa berjalan ya Pak. Ada antisipasinya. Lalu selanjutnya Bapak, ini mungkin terkait dengan gaya penyelesaian atau gaya pengambilan keputusan dari Bapak Nanan ini sendiri. Kira-kira lebih memilih sesuatu yang cepat alias menyelesaikan masalah dan juga mengambil keputusan yang cepat, atau step by step yang harus terstruktur, harus melewati itu begitu Pak? Menyesuaikan kasusnya harus segera diselesaikan, ya harus diselesaikan, tidak perlu menunda-nunda. Tapi kalau sekiranya bisa dilalui bertahap, ya secara bertahap. Nggak bisa kita harus segera bertindak terus dimusyawarahkan dulu, nggak bisa. Ada anak kecelakaan, ada anak yang mungkin mencuri dalam waktu itu, ya tidak bisa dimusyawarahkan, harus segera ditindak. Gitu. Tapi kalau sekiranya ini bisa bertahap, ada yang anaknya mungkin nakal atau bolesan atau apa kasusnya sering tidak masuk, berarti yang bisa bertahap. Karena ini sering alpa, sering mungkin tidur di sekolah, di kelas, nah ini dicari permasalahannya secara bertahap. Jadi melihat kasusnya, kasusnya harus cepat atau tidak, harus segera ditangani atau tidak. Kalau segera ya harus bertindak cepat. Sekali lagi melihat kasusnya. Ya. Nah, pertanyaan selanjutnya Bapak, ada nggak sih Pak kira-kira faktor-faktor yang mempermudah atau membantu Bapak Nanan dalam pengambilan keputusan di kasus-kasus dilema ini? Ya. Kekompakan tim, kekompakan wali kelas sangat membantu dalam menyelesaikan permasalahan yang ada. Siswaan, kemudian Bapak Ibu guru, yang lainnya membantu. Jadi lebih efektif, semuanya membantu, menjadikan ringan sekiranya semuanya ikut terlibat. Tapi partisipasi dari istilahnya orang-orang yang terlibat itu ya Pak ya. Partisipasi dari semua pihak. Tapi harus sesuai dengan porsinya ya Pak ya. Sesuai dengan regulasi prosedurnya. Baik, yang terakhir ini Bapak, dari semua hal yang telah Bapak Nanan sampaikan, kira-kira
pembelajaran apa yang dapat Anda petik dari pengalaman Bapak Nanang dalam mengambil keputusan di kasus di Ya, menjadi pengalaman yang baik untuk pengambilan keputusan berikutnya. Di pengalaman ini kok seperti ini, oh baiknya begini. Nanti kalau ada masalah lagi, oh sebaiknya begini. Jadi kejadian-kejadian, kasus-kasus itu menambah wawasan kita untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang akan datang menjadi lebih singkatnya adalah sebagai bahan pembelajaran dan juga pengalaman. Betul. Ya, Pak, ya. Luar biasa sekali ini Bapak Nanang, saya mendapatkan banyak pengetahuan dan juga sharing pengalaman dari Bapak Nanang yang sudah berapa tahun Bapak menjabat kepala sekolah? 26 bulan. 26 bulan, saya kira 26 tahun. Bapak terakhir mungkin ada satu atau dua patah kata yang bisa ditujukan kepada saya untuk menjadi penyemangat saya melanjutkan CGP ini, Bapak. Ya, semangat, semangat, sukses. Amin, terima kasih Bapak karena ini wawancara dan juga informasinya sudah cukup bagi saya. Sekali lagi terima kasih kepada Bapak Nanang yang sudah melonggarkan waktunya dan juga sharing kepada saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Ya, alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya ini? Alhamdulillah sehat. Mudah-mudahan Anda juga sehat. Iya, alhamdulillah sehat juga Bapak. Bapak ini ada waktu untuk saya wawancarai terkait dengan pengambilan keputusan? Siap. Oh, ada ya. Nah, Oke. Baik Bapak, ini ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan kepada Bapak Soekarno. Mohon nanti untuk bisa diberikan tanggapan dan juga responnya terkait dengan pengalaman pribadi. Langsung saja untuk ke pertanyaan yang pertama Bapak. Selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Begitu Pak. ya, terima kasih. Setiap persoalan itu sebelum diselesaikan masalahnya, langkah awalnya adalah diidentifikasi masalah. Betul sekali. Jadi di dalam pengambilan keputusan di lapangan itu pasti ada hal-hal yang bersifat dilema etika dan juga adanya bujukan moral. Selama ini kami mengidentifikasi kira-kira keputusan-keputusan yang berkaitan dengan dilema etika. Satu misalkan berbenturan dengan skala kepentingan, itu kan juga dilema etika. Misalkan adanya kepentingan yang dimiliki oleh beberapa guru misalkan. Terus ada juga selain skala kepentingan itu juga mungkin secara privasi masing-masing guru karyawan itu kan punya karakter sendiri-sendiri, sehingga di dalam pengambilan keputusan itu kadang juga berbenturan dengan personal-personal yang sifatnya diferensiasi. Jadi kalau ada diferensiasi pembelajaran, sebenarnya kita pengambilan keputusan itu kadang ada diferensiasi dalam pengambilan keputusan yang kadang ada dilema etika tadi, dan itu kami identifikasi. Dan setelah identifikasi itu kami pasti punya alternatif bagaimana solusi menyelesaikan masalah ketika mengambil keputusan itu. Sehingga pada saat pengambilan keputusan itu kami meyakini bahwa nanti di belakang hari tidak timbul masalah baru. Jadi tetap harus diidentifikasi Iya, dulu ya Pak ya. dulu. Baru nanti mencari solusi yang seperti apa tadi, diferensiasi. perbedaan. Lalu lanjut ke pertanyaan yang kedua ya Bapak. Selama ini bagaimanakah sikap Bapak Soekarno menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan, Bapak? Pernah dihadapkan ya? Ya, pernah pasti ya. Yang pertama kali itu yang kami sampaikan itu adalah regulasinya dulu. Terus regulasi itu ditaati dulu, ya, ditaati dengan regulasi. Nah, dari regulasi itu di dalam pengambilan keputusan kan pasti ada dilema
etika yang berbenturan di situ. Ketika itu nanti kita sandingkan dengan regulasi. Kalau itu tidak melanggar regulasi, ya berarti solusi pertimbangan-pertimbangan dilema etika bisa dijalankan. Tapi ketika tidak, ya kita sampaikan bahwa regulasinya semacam ini. Mau nggak mau kita sebagai ASN itu misalkan atau sebagai pegawai di institusi itu ya kita harus taat aturan tata regulasi yang ada. Gitu. Harus ada penjelasan memang. Yang penting itu berhadapan dengan manusia itu, kalau kita memberi penjelasannya secara baik, saya yakin bisa diterima. Dan ada reasoning, alasan itu tadi, ada regulasi, ada alasan-alasan logis yang lain. Oke. Tadi kalau boleh saya simpulkan di sini bahwa Bapak Soekarno ini ketika mengambil keputusan itu disesuaikan dengan regulasi atau dulu. Aturan begitu ya Pak. aturan. Aturannya bagaimana gitu berarti mengambil keputusannya Bapak itu berdasarkan prinsip aturan gitu Pak. Oke. Masuk ke pertanyaan selanjutnya. Langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya Bapak lakukan selama ini? Mungkin ada prosedur step-step yang berlaku begitu Pak? Ya. Ketika mengambil keputusan itu yang penting bahwa saya tipe orang yang kadang pengambilan keputusan itu berdasarkan banyak data, berbasis data dan fakta. Dan di dalam mengambil keputusan itu untuk mendapatkan data itu atau adanya masukan itu, kami selalu juga melibatkan tim yang sesuai dengan yang kita akan ambil keputusan itu, sehingga di dalam pengambilan keputusan sebisa mungkin dihindarkan jangan pada skala posisi pribadi meskipun itu sebagai kewenangannya, tetapi kita meminta masukan kepada tim kita yang kira-kira terlibat di dalam masalah tersebut. Itu selalu. Jadi tidak boleh mentang-mentang kita itu punya kewenangan, punya kekuasaan di dalam mengambil keputusan, nanti otoriter langsung, itu tidak boleh, kecuali memang ada regulasinya itu otoritasnya pimpinan, tapi tetap alangkah lebih indah, lebih baiknya itu memang kita mintakan kepada tim atau juga semua yang terkait. Berarti melihat dengan timnya juga ya Pak ya. Subjeknya seperti objeknya bagaimana. Lalu selanjutnya Bapak, hal-hal apa saja yang selama ini dirasa efektif gitu Pak dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Mungkin ada tips dan triknya. Kalau trik saya di dalam manajemen itu yang jelas pendekatan humanisme. Humanisme itu pendekatan memposisikan manusia sebagaimana posisinya sebagai manusia atau memanusiakan manusia. Sehingga kalau manusia itu sebenarnya kan secara kodrati itu kan punya egosentris juga masing-masing. Nah, ketika kita pendekatannya adalah bersifat juga interpersonal masing-masing manusia itu tadi, insya Allah akan bisa diterima, sehingga dijak rembukan kayak gitu di dalam pengambilan keputusan. Alasan logisnya ini misalkan dijelaskan semuanya, sehingga tidak langsung mengambil keputusan dengan sepihak, itu tidak. Karena itu penting Bapak, pasti pendekatan kemanusiaan itu saya selain tadi menggunakan komunikasi yang efektif. Komunikasi efektif itu antara komunikan dan komunikator itu saling bisa memahami, sehingga tidak searah komunikasinya. Karena kalau searah ya jelas ini harus gini, ini nggak bisa. Harus ada feedbacknya, baliknya. Untuk komunikasi yang efektif itu bisa dijalankan juga. Dan ini sudah kami, kalau di SMA 1, SMA yang sudah pernah saya singgahi, kami sering memberikan filosofi tentang komunikasi yang efektif dengan permainan dan sebagainya, sehingga itu akan masuk di dalam pikiran semuanya. Oh, ternyata mengambil keputusan itu harus bersifat komunikasinya tidak hanya searah, tapi minimal dua arah ke multi arah. Baik sekali. Sepertinya tipsnya bagus banget ya Pak ya. Ini humanis dan juga ada komunikasi efektif. Nah, selanjutnya Bapak, pernah tidak Bapak mengalami istilahnya tantangan tersendiri dalam pengambilan keputusan di kasus-kasus dilema etika itu? Seperti apa tantangannya? Pasti ada yang jelas antara atasan dan bawahan
itu hierarki dari apa namanya birokrasi kan ada juga ya, bawahan harus taat memang pada atasan. Tetapi ketika pada tataran tertentu ada keputusan yang ikuti pada dilema etika, maka kita harus menyampaikan tadi dengan cara apa ya, komunikasi tadi, komunikasi yang efektif, pendekatannya humanis itu ya kita harus pakai sopan santun. Kalau pada yang lebih sepuh, lebih tua kita harus menghargai, kepada siapapun kita harus pakai etika bahasa yang halus dan baik. Nggak boleh dengan bahasa-bahasa yang meskipun itu dengan bawahan, dengan semaunya nggak boleh. Dan saya lakukan itu kepada bawahan sekalipun. Kalau kita orang Jawa ya bahasanya Jawa halus. Paling enggak kita akan menghargai tidak. Jangankan kok istilahnya dalam real ya, komunikasi secara nyata di luar. Dalam media sosial pun saya selalu menggunakan etika di dalam media sosial. Itu penting. Contoh kasus sederhana misalkan, Assalamualaikum itu kadang hanya disingkat AS gitu. Saya nggak pernah. Saya pasti komplit dan mesti di awal saya misalkan mohon maaf atau ngapunten saya nggak ngerti tidak. Itu pengantar di dalam bahasa itu humanis. Itu penting. Sangat penting sekali. Selanjutnya Bapak, apakah Bapak memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam penyelesaian kasus dilema etika? Misalnya, apakah Bapak itu langsung menyelesaikan di tempat atau mungkin memiliki jadwal tata yang nanti saya harus begini bentuk dan juga prosedurnya yang jenengan jalankan gitu Pak? Ya, makasih. Itu tergantung masalah dan persoalan yang harus diselesaikan. Ada persoalan atau masalah yang memang itu secara cepat harus selesai saat itu ya saat itu dengan melibatkan masukan-masukan dan sebagainya selesaikan. Karena pada prinsipnya begini, bahwa dimanapun instansi itu masalah itu sebuah keniscayaan ada, pasti ada masalah dan harus diselesaikan secara cepat. Ada filosofi perusahaan-perusahaan besar ada dua hal tipe. Yang satu bahwa kita beranggapan di dalam proses birokrasi, proses kegiatan apapun jangan ada masalah. Itu pandangan satu. Yang kedua, itu pandangan kedua bahwa dalam proses kegiatan birokrasi, kegiatan apapun pasti ada masalah. Tetapi harus diselesaikan dengan cepat. Nah, saya mengambil hal yang kedua ini tadi. Jadi di dalam kenyataan di dunia ini termasuk birokrasi ya, itu pasti ada masalah dan harus diselesaikan secara cepat. Tapi kalau kita berpikir tidak boleh ada masalah, nggak mungkin ya Pak ya. Karena kita nanti akan habis energinya untuk mengendalikan aktivitas apapun agar tidak ada masalah. Padahal masalah itu pasti ada. Ya. Berarti ini tipikal Bapak Soekarno ini adalah yang mengambil keputusan secara cepat dan tepat ya Pak ya, segera gitu saja, tidak perlu membutuhkan step atau prosedur yang lama. Tergantung permasalahannya. Tapi yang prinsipnya itu bahwa masalah itu pasti ada. Harus diselesaikan dengan cepat dan tepat. Ya, tepat. Oke. Baik sekali Bapak. Selanjutnya, adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam mengambilan keputusan di kasus dilema etika ini Bapak? Pasti ada yang menjadi pertimbangan itu adalah ketika ada masalah. Ini pasnya saya melibatkan siapa di dalam menyelesaikan. Berarti kan ada bantuan. Istilah orang-orang tertentu yang memang sesuai dengan kemampuan atau sesuai dengan disiplin pekerjaannya dan sebagainya untuk menyelesaikan masalah tersebut. Pasti ada. Jadi tidak semuanya kalau masalah itu terusan kita minta kepada siapapun kan harus disesuaikan. Berarti dipilah ya Pak. Ini betul. Masalahnya terkait dengan apa? Katakanlah kurikulum berarti yang dijalankan bukan. Kalau nggak pas malah nanti melebar kemana-mana. Oh iya betul. Maka harus dilokalisir penyelesaiannya itu. Ini saya dengan tim mana, dengan siapa dan sebagainya. Yang melibatkan ya pasti ada yang beberapa masalah melibatkan orang lain. Baik sekali. Terakhir ini Bapak, dari semua hal yang sudah disampaikan, kira-kira pembelajaran apa ini Pak yang dapat dipetik dari pengalaman panjenengan dalam mengambil keputusan dilema etika Bapak? Ya. Kalau saya pembelajaran yang paling berharga itu bahwa
Kalau untuk menyelesaikan yang berkaitan dengan manusia, pendekatannya ya dengan memanusiakan manusia atau humanis tadi. Terus yang kedua dengan cara apa? Manusia itu yang jelas dengan diwongke itu berarti membangun komunikasi yang efektif. Dua hal ini kalau diterapkan, insya Allah di dalam kepemimpinan apapun bakal bisa selesai dengan baik. Misalkan bagi saya, prinsip saya itu jangan pernah berat satu mengucapkan terima kasih, minta bantuan, dan mohon maaf. Tiga hal ini kekuatan besar untuk memanusiakan manusia sebenarnya. Ya, itu yang berat kadang orang mengucapkan itu karena ego gengsinya manusia. Secara kodratif manusia kan punya egosentris tadi. Contoh real simpel saja, ketika kita melihat foto yang itu isinya banyak orang termasuk kita, yang kita cari pasti wajah kita dulu. Iya Pak. Itu berarti kita secara kodratif oleh Allah diciptakan punya egosentris. Ya, sentral ego kita. Yo aku dulu. Aku dulu, lihat dulu ya. Apalagi kalau posting foto buat status ya Pak, berarti dilihat kitanya yang bagus dulu itu yang di share gitu. Bapak, ini sebelum kita akhiri wawancara kali ini, saya mohon ada satu atau dua patah kata untuk bisa menyemangati saya, khusus kepada saya, bisa disampaikan di kamera mungkin. Terima kasih Bu Ana. Dalam hidup ini yang paling penting itu menjadi orang yang bermanfaat untuk kebaikan dan keberkahan. Ya, untuk kebaikan. Berarti intinya apa? Sejak kita lahir dan berkembang, kita paham tentang kebaikan dan keberkahan itu, kita harus mulai berinvestasi untuk melaksanakan melakukan kebaikan dimanapun tempat. Syukur-syukur kebaikan itu ada nilai ibadahnya. Jadi kita di dalam hidup nanti itu nggak rugi. Berbuat baik, tapi juga ada nilai ibadahnya. Kan ada orang yang berbuat baik tapi tidak ada nilai ibadahnya. Dan nanti jangan berpikir tentang nanti kita untung apa, pasti nanti kebaikan itu kembali pada kita. Itu yang saya pegang pokoknya. Wong ngandul bakal wunduh. Jadi kalau kita berbuat kebaikan, ngunduhi kebaikan. Kalau kita berbuat buruk, ngunduhi juga kadang pasti juga ada keburukan yang itu penting. Ya, semangat. Ya. Semangat itu. Itu yang dipegang Pak Karno dan sekarang ditularkan ke saya ya Pak. Semangat gimana? Nanti mengalir dengan sendirinya. Masalah apa yang kita pikirkan, yang kita cita-citakan, cukup cita-cita itu ya di batin, terus dilisankan sekali waktu dilisankan, terus diupayakan. Tapi nggak usah berharap tentang harus terrealisasi atau tidak. Pasrahkan pada yang kuasa, pada saat waktunya pasti kita dapat. Ya. Luar biasa sekali Pak Karno, ini karena sudah selesai wawancaranya dan juga saya sudah termotivasi sekali dari cerita pengalaman Bapak Soekarno. Izin untuk menutup wawancara ya Bapak, dan saya ucapkan terima kasih sekali sudah meluangkan waktunya pada saya untuk berbagi cerita dan juga pengalaman terkait dengan pengambilan keputusan pada kasus dilema etika. Saya undur diri. Terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.